merupakan bagian dari perlawanan kolektif, bisa di perlawanan kolektif, bisa menulis judulnya pasca kolonial, ya. Next. Ini tadi yang sudah disebut oleh Pak Indrajit, bagaimana Bung Karno menyampaikan sebuah pidato pembukaan yang sangat mengesankan dan menjadi bagian dari blueprint gerakan Asia Afrika selanjutnya. Lanjut. Nah, saya ingin melihatnya dari perspektif yang sedikit berbeda, yaitu perspektif studi postkolonial. Pertanyaan kuncinya adalah bagaimana konferensi Asia Afrika Bandung itu menantang warisan kolonialisme yang masih ada. Jadi resminya setelah Perang Dunia Kedua itu banyak negara termasuk Indonesia memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka, tidak lagi di bawah kuasa kolonial. Tetapi dalam prakteknya kolonialisme itu masih berlangsung meskipun tidak secara fisik tadi dikatakan oleh Pak Indrajit, tetapi dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Ya, karena yang terjadi adalah bahkan setelah kemerdekaan resmi diumumkan, negara-negara bekas jajahan tetap tunduk kepada dominasi epistemik dan budaya Barat. Nah, kemudian mengacu pada tiga tokoh pemikir postkolonial, Edward Said, Frantz Fanon, dan juga Gayatri Spivak, KA Bandung akan kita lihat sebagai sebuah tindakan perlawanan kolektif yang diplomatis sekaligus simbolis, yang juga tadi diusulkan oleh Pak Indrajit, bagaimana mencari bentuknya itu sekarang ini. Lanjut. Nah, Edward Said, sebagaimana kita ketahui dalam bukunya yang berjudul Orientalisme, dia mengatakan bahwa sebenarnya yang namanya The Orient atau Timur itu adalah buah ciptaan dari Barat. Ya, kita semua yang studi postkolonial tahu itu. Bagaimana Timur itu orangnya bagaimana, yang mungkin katanya submisif atau malas atau apa, semua didefinisikan oleh Barat dalam paradigma kolonial itu masih terjadi bahkan secara resmi banyak negara di timur itu sudah merdeka. Sedangkan Frantz Fanon itu mengingatkan kita bahwa inferioritas itu akhirnya terinternalisasi, sehingga bahkan setelah sebuah negara itu resmi merdeka, rasa inferior terhadap bekas negara penjajah itu masih ada, khususnya negara-negara Barat itu masih dirasakan bahwa kita ini inferior, bahwa mereka itu superior. Akibatnya juga, sebagaimana dikatakan oleh Gayatri Spivak, kaum subaltern, yaitu orang-orang yang di bawah ini, bukan hanya sekedar proletar, tapi banyak orang yang di bawah ini harus berjuang untuk bisa bicara, ya, untuk bisa menyampaikan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami, apa yang mereka definisikan atau pahami tentang dirinya sendiri. Oleh karena itu menjadi jelas bahwa sebenarnya kemerdekaan politis itu tidak otomatis mendekolonisasi pikiran atau wacana. Jadi meskipun resminya sudah merdeka, tetapi kolonialisme itu masih berlangsung meskipun dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Lanjut. Nah, konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 55 itu merupakan terobosan performatif terhadap kondisi itu. Sebagaimana tadi sudah diingatkan kepada kita, konferensi Asia Afrika itu diselenggarakan pada bulan April tahun 55 di kota Bandung. Ada 29 delegasi Asia Afrika yang berpartisipasi, lalu menghasilkan apa yang tadi disebut sebagai Dasar Sila Bandung atau The Bandung Principles. Nah, KA Bandung itu merupakan forum global pertama yang diselenggarakan oleh negara-negara bekas jajahan, ya, untuk meneguhkan kesetaraan dan martabat bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Salah satu hal yang unik dari konferensi ini adalah, ya, memang sudah ada gerakan anti kolonialisme, anti imperialisme yang tadi disebut, yang diselenggarakan tahun 1927 di Belgia, tetapi itu diadakan di negara penjajah, ya, negara Barat. Nah, ini konferensi Asia Afrika ini
seperti itu, tetapi diadakan di rumah sendiri, dalam arti di Asia sendiri ya, di negara yang dulunya dijajah. Itu bedanya 1955 dengan 1927 itu, Hatta dan kawan-kawan itu. Lanjut. Gagasan pokok dari Konferensi Asia Afrika Bandung adalah masalah kedaulatan, masalah kesetaraan sebagai sesama warga dunia, non-interference atau non-intervensi, tapi juga positifnya adalah kerjasama transnasional. Jangan hanya memikirkan kepentingan masing-masing negara sendiri, tetapi kita bekerja sama secara transnasional untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Sebagaimana dikatakan dalam pernyataan akhir dari konferensi itu, antara lain mereka atau negara-negara Asia Afrika ini ingin bebas dari rasa tidak percaya diri dan rasa takut, dan selanjutnya harus hidup berdampingan secara damai sebagai good neighbors atau tetangga yang baik, yang saling menghormati dan tidak saling campur tangan. Lanjut. Nah, disebutkan tadi oleh Pak Indra juga, Bung Karno dalam pidatonya yang sangat monumental itu antara lain mengatakan, let a new Asia and Africa be born. Semoga atau diharapkan Asia dan Afrika yang baru itu lahir. Asia dan Afrika yang tidak lagi submisif terhadap kekuatan asing, tetapi Asia dan Afrika sebagai subaltern, istilahnya Spivak, yang mulai bisa bersuara, mengungkapkan diri, yang narasinya tidak dibuat oleh orang-orang di luar seperti diungkapkan oleh si Edward Said, tetapi orang yang bisa menarasikan dirinya sendiri. Itu. Lanjut. Lalu ini beberapa kutipan. Nehru menegaskan, tadi sudah disebut oleh Pak Indrajit, kita tidak ingin masuk ke dalam blok manapun. Yang ini nanti menginspirasi gerakan non-blok tentu saja. Lalu Zhou Enlai, dia mengatakan kita datang di sini untuk mencari persatuan, bukan untuk bertengkar. Sehingga Konferensi Asia Afrika Bandung menciptakan rumusan moral bersama atau shared moral vocabulary bagi bangsa-bangsa pasca kolonial. Nah, ini menarik juga karena ini menjadi semacam founding ideals dari gerakan-gerakan non-blok atau gerakan selatan selanjutnya. Zhou Enlai ini menarik. Beberapa bulan sebelum, kira-kira bulan Maret atau April ya, Mas Indrajit, itu malah ada wartawan Cina yang datang ke sini untuk wawancara saya, karena sekali lagi KA ini penting juga bagi Cina. Nah, yang dia ceritakan waktu itu ada dua hal. Yang pertama, mungkin teman-teman ada yang sudah tahu ya, Zhou Enlai ini pesawatnya meledak. Dia nggak di dalam. Tapi untungnya itu pindah ke pesawat lain. Tetapi pesawat resmi yang mau dia tumpangi itu meledak, hancur. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, kata wartawan Cina yang mewawancara saya itu, dia mengatakan bahwa sadar akan itu ketika di Bandung dia tidak mau menginap di tempat penginapan resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Ya, siapa tahu di situ sudah disadap macam. Maka dia tinggal di rumah seseorang. Saya nggak tahu entah bagaimana, ada orang lain keluarga Tionghoa, dia tinggal di sana. Di Lembang itu. Di Lembang ya. Di Lembang. Dan kira-kira 3 km katanya dari venue ini. Ya akhirnya selamat ya. Cuman setelah dia pulang, keluarga itu hilang sampai hari ini. Ya, keluarga itu hilang dan sekarang rumahnya itu menjadi sebuah kampus kalau nggak salah, universitas tertentu di Lembang itu. Ya ini jadi memang ini konferensi ini bagi kekuatan kolonial waktu itu memang sangat menakutkan. Ya apalagi ada Cina di situ, itu sudah dikhawatirkan berarti. Tapi untuk semuanya berjalan dengan baik dan tidak konfrontatif ternyata. Lanjut. Lalu kita masuk ke warisan dari KA Bandung itu. Yang pertama tadi sudah disebut adalah gerakan non-blok tahun 1961. Ini yang di Belgrade ya. Belgrade. Nah yang di Belgrade itu menarik.
karena dua hal. Pertama, nah Beograd kan bukan Asia ataupun Afrika, ini di Eropa, ini Eropa Timur, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena sebenarnya waktu itu ada seorang renegade dari blok timur namanya Joseph Broz Tito, ya, yang tidak mau dikuasai Soviet. Nah, Tito ini ternyata dia yang berjasa membawa Asia Afrika ini ke seluruh dunia, karena dia tidak dari Afrika maupun Asia. Jadi ini salah satu jasanya Tito adalah menginternasionalisasi dari gerakan Bandung ini, Bandung 55 ini. Ini Tito, karena Tito kan diincar sama Uni Soviet karena dia balelo, ya, desersi gitu, ya. Nah, dia cari teman. Nah, sementara yang Asia Afrika juga membutuhkan Tito untuk mengatakan bahwa gerakan moral konferensi Asia Afrika ini bukan hanya gerakan moral untuk Asia dan Afrika saja, tetapi ini untuk dunia. Maka kemudian akan melebar, ada konferensi solidaritas Afro-Asia tahun 57 sebelumnya. Lalu ada konferensi trikontinental di Havana, disponsori oleh Fidel Castro, yang notabene tahun depan 2026 itu berapa tahun? 60 tahun, ya. Dan itu akan diperingati juga nanti, tapi sekali lagi mungkin tidak di Indonesia tapi di tempat lain. Tapi akan diperingati itu bulan Februari tahun depan, tanggal 18, 19, 20 Februari 2026. Itu masuknya Amerika Latin. Ya, itu masuknya Amerika Latin. Karena seperti kalau kita lihat di bukunya David Van Rijbroek yang kita luncurkan bulan Oktober lalu di sini juga, itu menginspirasi banyak hal. Bahkan gerakan persamaan hak di Amerika Serikat juga terinspirasi oleh Bandung. Lalu Che Guevara, kemudian juga Castro dan sebagainya juga sangat terinspirasi oleh konferensi Asia Afrika Bandung ini, sehingga di Kuba tahun 66 diselenggarakan konferensi yang serupa tetapi 3 benua, Asia, Afrika, dan benua Amerika. Kemudian sekarang sudah disebut oleh Mas Indrajit tadi ada BRICS dan ada BRICS Plus sekarang ini, ya, berapa 10 negara ini. Oke, sehingga konferensi Asia Afrika itu bukannya sekedar peristiwa tetapi sebuah gerakan, sebuah movement yang semula di Asia dan di Afrika tetapi lanjut ke seluruh dunia. Lanjut. Ya, kemudian kalau kita lihat kembali ke Fanon, Said, dan Spivak, dari Fanon kita melihat konferensi Asia Afrika itu merupakan pembebasan psikologis bangsa-bangsa Asia Afrika, tidak lagi merasa inferior tetapi merasa atau sedang berjuang menuju ke kesetaraan dengan bangsa-bangsa lain. Lalu dari kacamata Edward Said kita melihat bahwa konferensi Asia Afrika itu sebuah upaya untuk menentang monopoli Barat di dalam mendefinisikan dan menarasikan apa yang disebut sebagai the Orient atau Timur itu. Sedangkan dari kacamata Spivak akan kelihatan bagaimana Bandung itu merupakan forum di mana sang subaltern yang sebelumnya tidak bisa bicara itu sekarang mampu bicara di panggung global, dan itu dilakukan secara kolektif. Sehingga konferensi Asia Afrika Bandung itu mendefinisikan ulang representasi diri global dari bangsa-bangsa Asia Afrika itu melalui kata-kata dan imajinasi yang baru, sebagaimana tercermin di dalam pidato Bung Karno yang tadi disebut itu tadi. Oke, lanjut. Kemudian sudah disinggung tadi juga oleh Pak Indrajit, di dalam gerakan spirit Bandung atau usaha untuk menciptakan alternatif ini ternyata ada juga friksi-friksi internal, sehingga ya ada beberapa hambatan. Misalnya keragaman ideologis yang mungkin masih membutuhkan moderasi karena tidak ada leader atau pemimpin yang utama di situ, kan sifatnya kolektif dan sebagainya. Ada perbedaan ideologis. Kemudian masih, ya, unfortunately, sayangnya masih adanya ketergantungan ekonomi yang masih berlangsung di negara-negara Asia Afrika ini kepada negara-negara yang lain yang di mungkin core atau di sentral itu. Kemudian di dalam
non-blok sendiri terjadi berbagai friksi atau perpecahan yang memperlemah upaya alternatif tadi. Jadi janji konferensi Asia Afrika Bandung itu lahir dari konteks tertentu, tapi ya dengan segala friksi yang ada tetap relevan sampai kini. Maka kita peringati malam ini. Lanjut. Konferensi Asia Afrika Bandung tahun 55 mengingatkan kita bahwa proses dekolonisasi masih berlangsung, ya, sehingga misalnya isu-isunya sekarang adalah keadilan epistemik, produksi pengetahuan, itu bagaimanapun juga sekarang ini masih didominasi oleh Barat. Kerjasama Selatan-Selatan masih harus dibuktikan, kata Pak Indra tadi. Ya ada BRICS Plus dan sebagainya, tapi apakah sudah benar-benar menjadi alternatif yang solid itu masih dipertanyakan. Kemudian juga masalah reparasi dan kedaulatan budaya. Nah, misalnya tuntutan supaya barang-barang atau apa yang dulu dicuri dari negara-negara terjajah itu supaya dikembalikan. Sekarang sepertinya sudah ada upaya untuk itu. Ya, sehingga keadilan global menuntut adanya imajinasi yang perlu terus untuk diperbaharui. Lanjut. Maaf, ini formatnya berubah ternyata di komputer itu sehingga judulnya enggak ada. Oke, Konferensi Asia Afrika Bandung, pelawanan melalui representasi, retorika, dan solidaritas. KA Bandung tidak hanya mengupayakan lahirnya bangsa-bangsa baru, tetapi juga tatanan dunia baru yang setara dan bermartabat, yang itu masih kita perjuangkan bersama. Dengan kata lain, Konferensi Asia Afrika Bandung merupakan pengingat bahwa bangsa-bangsa yang dulunya terjajah kini telah mampu mengartikulasikan kembali norma-norma internasional dan merebut kembali narasi tentang diri mereka sendiri. Setidaknya itu yang menjadi idealnya sampai sekarang. Lanjut. Nah, ini secara visual kelihatan bagaimana banyak negara yang dulunya terjajah setelah KA itu menjadi merdeka, terutama yang di Afrika ini. Ya, yang merdeka mulai tahun 60-an sampai tahun 59. Itu semua antara lain karena semangat dari KA yang meresapi banyak bangsa terjajah sehingga menjadi merdeka. Lanjut. Oke, terima kasih. Lalu saya ingin menambahkan sesuatu yang kami lakukan kemarin tanggal 28 Oktober mulai di IPDN Jatinangor dan Bandung. Kami mengunjungi ini. Ada 32 perwakilan, ada perwakilan dari 32 negara kemarin yang ikut. Ada yang secara fisik banyak, tapi juga ada secara online. Ini sedikit gambaran visual. Lanjut. Lanjut. Nah, ini beberapa anggota delegasi yang kemarin ikut dari Indonesia, dari India, kemudian ada juga dari Prancis, dari Burkina Faso dan sebagainya. Lanjut, ini hanya sekedar album aja. Ini jadi dari Bandung kami lanjut ke Surabaya kerjasama dengan UNER mengadakan seminar juga di sana. Antusias juga mahasiswanya di sana. Lanjut. Di Surabaya kami disambut dengan meriah oleh Mas Wali Kota Surabaya,